Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas Asari yang dengan Allah Subhanahu wa taala, juga bagi para jamaah yang menyaksikan kajian ini melalui kanal Zoom atau di YouTube Masjid Al-Ikhlas Asari. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah berikan kepada kita, juga kita iringi dengan memperbanyak salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada keturunan beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang meneruskan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Selanjutnya mari kita melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad yang disusun oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dan kita sampai pada pasal tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Menjadi penting karena kemarin kita bahas bahwa untuk mengidentifikasi atau untuk memberikan sebuah klaim bahwa seseorang itu dikatakan baik, maka dia harus ditimbang dengan sesuatu yang baik. Emas itu dikatakan 1 gram bukan disentuh, bukan dilihat, tetapi ada ukurannya, ada timbangannya yang menjadikan emas itu dinilai sebagai 1 gram atau berapa beratnya. Artinya untuk kita mengklaim seseorang atau diri kita sendiri ini adalah orang baik, maka ya harus ada timbangannya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang baik juga ya, jadi bisa dijadikan sebagai barometer bahwa orang ini baik karena dia mencocoki perilaku orang baik yang lainnya. Sebagaimana kita mengenali kucing ya karena kita tahu ada kucing yang semisal dengan itu. Kita mengenali burung, membedakan ayam dan burung karena kita tahu ada jenis ini yang berbeda dengan jenis yang lain. Sehingga dengan begitu untuk menjadi orang baik jalannya adalah tidak bisa yang lain, tidak tersedia jalan yang lain kecuali adalah jalan yang dijalani oleh orang-orang baik. Dan siapa lagi yang terbaik, siapa lagi sosok yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kita atau untuk orang lain bahwa saya ini orang baik, kecuali para nabi. Di zaman Nabi Musa yang terbaik ya Nabi Musa. Maka umat Nabi Musa kalau ingin dikatakan sebagai orang baik ya harus mengikuti Nabi Musa. Begitu seterusnya sampai kemudian kita bertemu, Allah utus kepada kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Najih, bahwa bahkan dikatakan Sayyidu Bani Adam, sosok yang diberikan sebuah keistimewaan, yakni pemimpin umat manusia, juga pemimpin para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka kita kemudian diarahkan oleh penulis kitab ini, Ibnul Qayyim Jauziyah rahimahullah, untuk pertama mengenali nasabnya. Sebelum kita mengenali contoh-contoh pemikirannya, gagasannya, dan manhaj yang beliau ajarkan, maka ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf, kenal maka ta'aruf. Jadi kenalan siapa beliau ini, untuk menumbuhkan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mengenalkan sifat basyar beliau ya, bahwa beliau itu manusia punya nasab ya, tidak sosok yang datang dari langit tiba-tiba muncul dan lain sebagainya, atau sosok yang anak Tuhan ya, sebagaimana klaimnya beberapa agama-agama lain bahwa pemimpin spiritual mereka ini adalah bagian dari Tuhan. Ada yang mengatakan anaknya, ada yang mengatakan wujud reinkarnasinya, ada yang mengatakan ini. Tapi kita meyakini Rasulullah SAW adalah innama ana basyar. Rasulullah menyatakan aku ini cuma manusia, dan salah satu indikator basyariyah atau kemanusiaan yang melekat pada Rasulullah adalah nasabnya.
Rasulullah itu punya nasab sebagaimana kita juga punya nasab. Wa huwa khairu ahlil ardi nasaban 'alal itlaq, dan beliau itu sebaik-baik pemilik nasab. Dan ini bahkan yang mengakuinya tidak hanya diakui, bukan klaimnya beliau ya, bukan klaimnya beliau. Ini klaim 'alal itlaq, mutlak diakui oleh seluruh manusia. Bahkan yang kafir sekalipun itu mengakui tentang nasab beliau yang agung, yang mulia, yang tinggi derajatnya. Di antaranya adalah Abu Sufyan ketika bertemu untuk dimintai keterangan oleh para raja Romawi Timur, ya Bizantium, itu melihat ada potensi kekuatan yang ada di Mekah itu, mereka mengundang Abu Sufyan untuk dimintai keterangan, dan jawaban Abu Sufyan memang benar ada namanya Muhammad, ya, yang dia itu minasyarafi a'la. Jadi dia punya keturunan yang tertinggi di kalangan kaumnya sendiri, dihormati di kalangan keturunannya. Dan ini menjadi, bahkan para sejarawan tidak ada yang mengatakan sosok Muhammad itu sosok yang fiktif. Sejarawan manapun yang ateis sekalipun, mereka mengenal Nabi Muhammad ini sebagai sosok yang nyata, sosok yang real, sosok yang bisa dibuktikan dalam sejarah, keberadaannya itu ilmiah, bahkan bisa ditelusuri jejak nasabnya dan asal usulnya. Jadi tidak ada yang meragukan, kecuali orang-orang yang memang benci karena memang benci, ya, tidak berdasarkan ilmu, ya, bencinya karena benci saja, tidak berdasarkan ilmu. Adapun para peneliti baik yang ateis baik yang kafir, ya, mereka mengakui kenyataan atau mengakui bahwa sosok Muhammad itu adalah sosok yang nyata, sosok yang real, sosok yang terbukti secara historis. Dia fahuwa Muhammadun ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hisham ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah ibni Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad ibni Adnan. Beberapa ada yang hafal, ya, kadang hafal kadang enggak, kadang hafal lupa gitu, enggak kokoh. Tapi ya ini kita ketahui beliau adalah putra dari Abdullah, kemudian kakeknya adalah Abdul Muttalib, kemudian berikutnya adalah Hashim, Bani Hashim. Maka dikatakan Bani Hashim sebenarnya seorang yang terkenal, ya, seorang yang masyhur di kalangan orang Quraisy sebagai perawat kunci Ka'bah, ya, perawat Ka'bah. Nama Abdul Muttalib sendiri juga bukan nama asli, ya, yang saya nggak bahas Hashim. Abdul Muttalib, ya, saya keliru. Abdul Muttalib itu bukan nama asli beliau. Jadi ini sebenarnya nama paman beliau. Thalib itu nama paman beliau, tapi beliau ini kemudian ikut pamannya sehingga orang-orang memanggil dia Abdul Muttalib. Ya, ini anak buahnya, nama samaran, ya, nama apa. Jadi dia golongan dari Bani Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Nah, Adnan ini, ya, baris terakhir itu mungkin bisa dilihat di layar. Adnan ini adalah sepakat para ulama bahwa beliau anak dari Ismail, berarti bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Itu nasab dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Adnan ini adalah anak dari Ismail. Nah, letak kemuliaannya di mana? Di Ismail. Kemuliaan yang keturunan garis keturunan Nabi Muhammad itu kemuliaannya terletak pada Ismail. Disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab ini bahwa Ismail adalah anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Diperintahkan untuk disembelih, ya, Allah merintahkan untuk menyembelih. Dalam takwil beliau atau dalam logika yang beliau bangun, asalnya Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, ya, kekasihnya Allah. Jadi Allah dan Nabi Ibrahim itu punya ikatan yang tidak dimiliki dengan hambanya. Yang Nabi yang lain Allah sebut dengan Abdullah atau Nabiullah atau Rasulullah, tapi kepada Nabi Ibrahim Allah berikan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Sekeren itu, ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ini punya anak Ismail. Dalam secara adatnya atau secara kebiasaannya orang, begitu seorang itu memiliki anak laki-laki ganteng juga, itu pasti
yang paling dia cintai dibandingkan yang lain itu pasti anak laki-lakinya yang pertama lah. Paling bapak itu kalau sudah punya anak laki-laki terus bangga, yo cinta, yo luar biasa. Maka kenapa ujiannya itu disuruh menyembelih Nabi Ismail? Ini adalah sebuah ujian pembuktian siapakah yang dicintai oleh Ibrahim, aku, Allah, atau anaknya. Dan Nabi Ibrahim lolos ujian, ternyata Allah lebih dicintai daripada anaknya sendiri. Maka ketika disuruh nyembelih, ya sudah, kalau itu perintah Allah dia laksana. Jadi alat ukurnya begitu. Maka Nabi Muhammad mendapatkan garis kemuliaan, garis nasab kemuliaan dari Nabi Ismail, karena Nabi Ismail ini alat uji Allah untuk mengetes cintanya Nabi Ibrahim itu semana. Apakah dia eman itu apa? Dia sayang ya, dia tidak, wah ini anak kok korbanan nggak ada yang lain, kok korban kok anak gitu, nggak ada. Jadi sehingga dengan Ismail itu, dengan ujian Ismail itu terbukti nyata bahwa Nabi Ibrahim layak mendapatkan gelar Khalil. Sehingga karena cintanya Allah itu, maka diberikanlah sebuah bonus, yakni keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan Nabi Ismail ini akan menjadi pemimpin bagi manusia, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga beliau menyampaikan dalam kitab ini Zadul Ma'ad ini tentang bantahan bahwa yang pendapat di kalangan para mufassirin yang mengambil pendapat bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishaq. Wa ammal qawlu bi anna Ishaqa fa batil min aksa. Jadi ini jikalau ada golongan yang mengambil pendapat bahwa yang disembelih Nabi Ishaq bukan Ismail, maka ini adalah pendapat yang batil. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan aku telah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqulu, beliau berkata, hadzal qawlu innama huwa mutalaqqa an ahli kitab. Pendapat ini itu ditemukan pada ahli kitab, pada orang-orang yang menekuni Taurat dan Injil. Ya, jadi ini bukan pendapat asli dari Al-Quran, bukan pendapat asli dari Sunnah, tapi adalah pendapat yang ditemukan pada ahli kitab. Sehingga misalkan di dalam Ibnu Katsir juga ada, tapi Ibnu Katsir sekedar di situ bukan memunculkan polemik, tapi memunculkan sebuah fakta bahwa di antara kaum muslimin, di antara ulama, ya, di antara para ulama ahli sejarah, ya, itu ada yang meyakini kalau Nabi yang disembelih itu adalah Nabi Ishaq, bukan Nabi Ismail. Nah ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang bisa ada argumen-argumen yang bisa membatalkan pendapat tersebut. Pendapat yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah, bukan Anda aja, argumen pembatal yang pertama menurut Ibnu Taimiyah adalah bahwa disebutkan dalam kitab mereka itu ada beberapa versi, ya, ada, jadi kitab mereka itu punya versi-versi, ya, dalam kitab mereka ada versi-versi. Jadi dalam salah satu versi yang ada dalam kitab mereka, Taurat atau Injilnya itu, Perjanjian Lama itu, mereka ada yang menyebutkan ayyadbaha ibnahu bikrahu, menyebutkan Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anak sulungnya, ya, wa fi lafzi wahidihi, yaitu anak tunggalnya, karena waktu itu tidak punya adik. Ya, memang waktu itu Nabi Ismail ya sendirian, tidak punya saudara. Ya, Nabi Ismail waktu ya dikatakan anak tunggal karena waktu itu belum punya saudara. Ya masih tunggal atau anak sulung. Nah kemudian tiba-tiba ada versi lain yang menyatakan bahwa Nabi di dalam Taurat itu disebutkan bahwa yang disembelih adalah Ishak. Nah ini berarti ada kontradiksi, sehingga menimbulkan keraguan. Nah ini mana yang benar ini, ya, sehingga kalau saat itu ada sebuah kontradiksi, maka yang diambil adalah catatan yang paling awal, ya kan, catatan yang paling awal.
Dan menurut Ibnu Taimiyah, catatan yang paling lebih awal adalah yang Bikrohu tadi. Sementara Ishak itu kalimat tambahan, anak sulungnya Ishak atau Ishaknya itu tambahan. Dan tidak dipungkiri oleh mereka sendiri, ya, bahwa mereka itu juga menambah-nambahi kitab-kitab mereka, mengedit, menambahi, mengurangi dan sebagainya. Itu enggak dibantah oleh mereka, ya, bahwa diperbarui, versinya diperbarui itu oleh mereka biasa sekali. Dan mereka tidak pernah membantah fakta tersebut. Tidak seperti kita kan, kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu diubah gitu, kita bisa bantah rame-rame tuh, puluhan ulama, ratusan bahkan bisa kita bantah. Di Quran ada banyak versi, bacaannya buktinya ada yang berbeda, ada yang saat juga baca dan bacaan berbeda, itu bukti variasi. Lalu kita bisa bantah itu. Memang Rasulullah bacanya memang begitu, ya. Jadi variasi itu bukan datang dari para pencatat Quran atau para ulama-ulama setelah Nabi. Variasi memang sudah ada sejak Nabi sendiri yang membacakannya. Ya. Beda variasi yang mereka lakukan ini. Variasi itu ada satu generasi punya variasi, berikutnya lagi ada versi yang lain. Ya, ada versi apa, ada versi King James, ada versi apa, banyak sekali. Nah, itu mereka tidak bantah tentang koreksi-koreksi, tentang editing yang mereka lakukan. Termasuk kemungkinan bahwa ada nama Ishak itu memang mereka tambahkan sendiri. Ya. Nah, itu. Jadi kalau mereka kemudian berhujah dengan itu, atau umat Islam menggunakan pendapat itu, ya itu pendapat yang tidak ilmiah, ya. Kalau kemudian ada segolongan kaum muslimin yang meyakini bahwa Nabi Ishak itu yang disembelih adalah Nabi Ishak. Nah, itu perbedaan itu ada dua bentuk, ya, yaitu perbedaan yang bisa untuk dimaklumi keberadaannya, dan perbedaan yang harus ditarjih. Nah, begitu ya. Perbedaan yang bisa dimaklumi perbedaannya, misalkan perbedaan tentang kunut subuh dan lain sebagainya, itu kan tetap masih sholat subuh gitu kan, orang yang enggak kunut ya sholat subuh, orang yang kunut ya sholat subuh. Yang masalah itu enggak sholat subuh kan, ya. Enggak sholat subuh itu baru masalah, kan cuma kunut ya. Maksudnya kan itu perbedaan yang bisa dimaklumi, bisa dibiarkan. Karena tidak bertentangan ini kan, masih bisa sholat subuh, yang kunut juga sholat subuh, sama saja. Atau perbedaan-perbedaan yang lain, soal misalkan batas wudhu untuk kepala, apakah itu cukup dengan ujung rambut atau seluruh kepala. Itu kan perbedaan yang bisa ya silakan Anda pakai itu gitu. Ya, kami pakai ini, Anda pakai itu. Bisa dikompromikan. Ya. Tapi ada perbedaan yang harus ditarjih. Tidak bisa ngambil serasa Anda mendapat ini, saya mendapat ini. Tidak, itu ada perbedaan seperti itu. Ada perbedaan yang harus ditarjih. Ya. Seperti misalkan dulu ada orang yang berpendapat bahwa Allah itu memiliki tangan seperti tangannya manusia. Ini kan perbedaan. Tapi perbedaan yang harus ditarjih, ini perbedaan yang harus ini salah, ini batal. Ya. Atau dulu ada kaum Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah tapi ciptaan Allah. Berbeda bukan? Tapi ini perbedaan yang harus ditarjih, ini salah. Enggak bisa kita biarkan ini. Ya, enggak bisa kita biarkan. Atau perbedaan seperti Sunni dan Syiah. Ya itu disalahkan betul. Enggak bisa kita menerima perbedaan itu, enggak bisa diterima. Termasuk juga perbedaan ini antara yang disembelih itu Nabi Ismail atau Nabi Ishak, itu nggak bisa dikompromikan, karena nggak mungkin terjadi gitu loh. Nggak mungkin terjadi ada dua orang kemudian mendapat perlakuan yang sama. Pasti salah satu yang salah, ada yang salah di situ. Dan adapun data-data tentang Nabi Ishak sebagai yang disembelih itu data yang bisa dibantah dengan banyak argumen. Argumen kedua untuk membantahkan bahwasanya yang disembelih ada Nabi Ismail bukan Nabi Ishak adalah ayat dalam Al-Quran
surah Shad gitu ya. La takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ya, jangan kamu takut Ibrahim, kami ini sedang mampir saja. Kami di sini mampir. Para malaikat itu kan mampir gitu. Kami enggak, tujuannya bukan ke sini. Tujuan kami utamanya adalah inna ursilna ila qaumi Lut. Kami itu diutus untuk kaumnya Lut, untuk menghukum kaum Lut. Ya, jadi kami di sini enggak ngapa-ngapain, santai saja gitu. Kalimatnya seperti itu. Wa mar'atuhu qa'imatun. Kemudian istrinya berdiri ya, fadhahikat, lalu dia tertawa. Babasyarnaha, karena ini ya, tadi sempat khawatir, wah apa ini, ada apa ini? Ternyata begitu enggak ada apa-apa, nah dia bisa senang gitu, bisa gembira. Fabasyarnaha, maka kami berikan kabar gembira pada mereka bi Ishaq, baik kepada istrinya Nabi Ibrahim, kamu besok punya anak namanya Ishaq. Kasih kabar gembira. Wa min wara Ishaq Ya'qub, dan setelah Ishaq, nanti setelah Ishaq itu ada dia punya anak namanya Yakub. Kasih kabar gembira. Bagaimana mungkin Nabi Ishaq yang disembelih kalau Nabi Ishaq itu dipastikan punya anak namanya Yakub? Pasti Nabi Ibrahim kalau diperintahkan kamu sembelih anakmu, pasti Nabi Ibrahim kan santai. Wah, santai wong dia nanti punya cucu, saya punya cucu namanya Yakub, saya sembelih paling ya masih hidup dia. Pasti kan begitu, tidak punya rasa beban. Misalkan kalau belum jelas saya ulangi ya. Misalkan kalau Nabi Ishaq itu yang disembelih, padahal sebelum kelahirannya dia sudah dikasih tahu bocoran, di-spill bocoran kalau Nabi Ishaq ini akan punya anak namanya Yakub. Nabi Ibrahim kan wah seneng, wah jadi Ishaq ini punya cucu. Saya punya cucu namanya Yakub, atau Ishaq punya anak namanya Yakub. Kabar gembira kan ya. Nah, senang. Sehingga kemudian kalau datang perintah untuk nyembelih, Nabi Ibrahim nggak akan ragu untuk pasti ini ujian gampang, ini yang masih hidup, ini yang dia akan punya namanya Yakub kok, masa mati punya anak kan tidak mungkin. Masa kalau saya disuruh nyembelih Ishak, loh Yakub gimana nasibnya, lahir dari mana dia Yakub ini? Kalau saya sembelih Ishak, ya, dia sudah dijanjikan ada kok. Masa Allah mengingkari janjinya, ya kan? Jadi kalau Nabi Ishak itu disembelih, ya pasti nggak ada Yakub, tapi terbukti sebelumnya dikasih kabar kalau itu ada Yakub. Masa mencela-mencela Allah kok mencela-mencela kan nggak mungkin. Nah kalau Nabi Ismail kan nggak ada keterangan itu. Nabi Ismail sudah dikasih nama Ismail. Siapa anaknya kan nggak dikasih tahu. Sehingga ada kemungkinan ya Nabi Ismail mati itu ada kemungkinan ketika disembelih, sehingga menjadi pembelajaran yang menjadi ini ya, pembelajaran yang berat ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim. Nah, kalau yang diuji kayak Ishak ya gampang, ringan saja Nabi. Wah, ya paling ujian, paling kalau enggak nanti paling hidup lagi. Nanti ada anak namanya Yakub, lahir dari mana ya kalau benar dari Ishak. Tapi kalau Ismail kan belum ada kepastian itu. Itu argumen kedua tadi. Berikutnya, ini sebenarnya ada banyak penjelasannya, tapi kita ambil argumen-argumen yang ringkas saja. Kisah lengkap tentang penyembelihan Nabi Isa itu, kalau ini alasan argumen yang ketiga, kita lihat dari kronologi yang dibangun oleh Al-Qur'an. Ya, dalam surat As-Saffat, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lalu tatkala kedua orang ini sudah tunduk, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tunduk pada perintah Allah, Nabi Ismail mau disembelih, tunduk, Nabi Ibrahim juga mau menyembelih. Ya, tidak kemudian mewakilkan, wah gak tega aku mbak anakku dewe, ndak. Ya sudah ditutup perintah atau menyembelih, disembelih. Ya, dia tunduk, aslama, tunduk. Wa tallahu, dan dia baring, ini kalau baca ayat ini merinding ya. Dibaringkanlah lil jabin, pelipisnya Nabi Ismail itu dibaringkan di kakinya Nabi, tidak menghadap wajahnya, menghadap, enggak tega ya, supaya tidak ragu-ragu. Kemarin ketika khutbah sampaikan oleh Ustaz Saleh Derem ya, begitu menggetarkan ya. Ini peristiwa yang kita bayangkan, Pak, kita punya anak, terus kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih anak kita sendiri di pangkuan kita, Pak. Anak yang sudah ditunggu ditunggu lama untuk kehadirannya, lalu kemudian ketika dia sudah masa balik,
ya, masa tatkala kita sudah bisa membanggakan dirinya, itu kemudian kita diperintahkan untuk menyembelihnya. Atas dasar manakah yang ujian Allah, manakah yang lebih dicintai, Allah atau anakmu? Wa talal jabin wa nadainahu. Tatkala sudah siap itu semua, kemudian Allah menyeru, wa nadainahu, kami menyeru kepadanya, ayya Ibrahim, ya, wahai Ibrahim, qad sadaqta ar-ru'ya, engkau sadaqta, telah membenarkan, engkau tidak pungkiri, engkau tidak ngeles-ngeles, tidak alasan-alasan, tidak berpaling dari ar-ru'ya, dari mimpi yang engkau dapati, engkau yang wahyu melalui mimpi yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita mungkin, tapi kita bukan nabi ya, misalnya ini nabi, begitu nabi itu mendapatkan mimpi dan mimpi dia yakini itu adalah wahyu dari Allah, maka dia tidak kemudian cari-cari, wah ini kayaknya enggak gini lah, ini cuma mimpi, enggak gitu, tapi kemudian wah ini wahyu dari Allah dan saya akan laksanakan. Qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, inna sungguh kami kadzalika demikian najzi, pasti akan membalas al-muhsinin, orang yang ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh bahkan Allah sendiri menyatakan bahwa ini peristiwa ini lahuwa, sungguh-sungguh dia itu al-bala'ul mubin, ujian yang sangat-sangat. Allah sendiri yang bilang, Allah sendiri yang menyatakan ini ujian yang belum, maksudnya di dalam kisah-kisah Nabi yang lain tidak ada Allah menguji Nabi Ayub dengan begitu berat ujiannya. Allah menguji juga Nabi Isa yang harus menyingkir, dikejar-kejar dikejar-kejar Fir'aun. Allah menguji banyak orang-orang soleh, tapi tidak ada ujian Allah itu yang diberikan sebuah statement oleh Allah sendiri dengan statement inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini ujian yang begitu nyata. Kalau ujiannya ini ujian yang sebenarnya, ujian yang sebenarnya ya ujian ini. Jadi ujian Nabi Musa itu ujian, dan itu ujian yang berat, tapi dibandingkan dengan ujian Nabi Ibrahim ini lebih berat. Wa fadainahu bidzabhin azim, lalu kami tebus ya, fadainahu, kami tebus Ismail itu dengan bidzabhin azim, dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang mulia ya. Sebagian ulama mengatakan itu unta, sebagian lagi mengatakan itu kambing. Wa tarakna alaihi fil akhirin, lalu kami tinggalkan kisah ini bagi orang-orang setelahnya, salamun ala Ibrahim, dan kami berikan salam, keselamatan, kesejahteraan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami pasti akan balas orang-orang ihsan. Innahu min ibadil mu'minin, sungguh Ibrahim itu termasuk hamba kami yang beriman. Lalu ayat berikutnya, wa basyarnahu bi Ishaq. Wa-nya itu wa lanjutan. Jadi episodenya itu menurut Quran ada sembelihan dulu, baru ada kabar gembira tentang Ishaq. Disembelih dulu. Memang di dalam ayat sebelumnya tidak disebutkan namanya siapa. Dalam surat As-Saffat itu tidak disebutkan yang disembelih itu Ismail, tidak. Ya, ya disebutkan anaknya saja. Wa qala ya bunayya, ya, jadi wahai anakku, panggil begitu ya. Panggilannya bukan nama Ismail ya, Ismail enggak, tapi dipanggil ya bunayya, wahai anakku, pakai nama anak-anak ya. Jadi belum ada namanya. Tapi kalau kita cermati ya, ini sudah terjadi kejadian ujian 9 itu sudah terjadi. Baru kemudian muncul wa basyarnahu bi Ishaq. Maka kami kabar gembira dengan, jadi kejadiannya Nabi Ismail dulu, baru kemudian ada Nabi Ishaq. Nah, itulah bukti-bukti yang diajukan, argumen-argumen yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang bahwa yang disembelih itu Nabi Ismail. Argumen terakhir yang keempat, fala raiba anna dzabhaka Nabi Makkah, tidak ada keraguan ya bahwa proses penyembelihan itu terjadi di Mekah. Walidzalika ju'ilatil qarabina yauman nahr biha, lalu dijadikan peristiwa itu sebagai hari nahar, hari kurban ya, di tanggal 10 Dzulhijjah. Kama ju'ila sa'yi baina Shafa wal Marwah,
sebagaimana dijadikan sa'i antara Safa wa Marwah wa rumyal jumar dan lempar jumrah, tazkiran bi sya'ni Ismail wa ummihi, sebagai pengingat tentang peristiwa Ismail dan ibunya, wa iqamatan li dzikrillah, dan ditunaikan sebagai pengingat untuk mengenal Allah. Jadi peristiwa 9 itu diabadikan dalam haji, yakni menyembelih hadiyu atau menyembelih korban di 10 Dzulhijjah. Nah, kalau itu terjadi pada Ismail terjadi pada Ishak tinggal di Syam, dan tidak ada penduduk Syam yang memperingati kejadian tersebut. Tidak ada kejadian. Kalau terjadi pada Ismail sampai sekarang ini masih ada menyembelih itu al-hadiyu. Orang haji pasti akan menyembelih, ya, menyembelih korban atau menyembelih hadiyu sebagai bentuk pengingat sejarah itu. Nah, kalau itu terjadi pada Ishak, tidak ada bukti sejarahnya di Syam itu ada peringatan tentang itu, sehingga bukti bahwasanya yang disembelih adalah Ismail karena secara budaya itu diperingati melalui korban dan hadiyu dan haji itu. Sementara di Syam tidak ada apa-apa, di Syam ya biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Nah, ini adalah argumen-argumen yang jadi kalau misalkan ada orang mendebat, ya, yang di dalam Islam sendiri ada yang mengakui itu para ulamanya. Nah, para ulama ini salah gitu. Ulama ya bisa salah. Perbedaan pendapat itu bisa ada yang kita bisa kompromikan, ada yang harus ditarjih, harus disalahkan salah satunya. Bukan untuk merendahkan martabat para ulama, enggak, memang meluruskan pendapat yang benar itu seperti apa. Dan ketika ulama itu ditarjih, tidak kemudian jatuh derajatnya gara-gara tertalkan ada Ibnu Ishaq atau beberapa ulama saran yang mengatakan mereka mengutip dari pendapat ahli kitab yang mengatakan bahasanya yang disembelih itu Nabi Ishaq. Ya sah, mereka mengatakan ya, tapi boleh dibantah, dan ternyata bantahannya lebih kuat, menunjukkan bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail. Dengan disembelih Nabi Ismail itulah bukti kemuliaan Nabi Muhammad dari keturunan orang yang mulia, yakni Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Demikianlah Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan secara keturunan, sehingga mengetahui keturunan orang itu DNA orang para pemimpin itu, makanya pemimpin dulu itu dilihat dari keturunannya siapa, karena ini akan mencerminkan watak, mencerminkan karakter, mencerminkan kepribadian, sehingga penting mengetahui asal usulnya. Beliau ini anaknya siapa, keturunannya siapa, karena kalau orang ini anaknya orang nggak benar, kemungkinan dia kan nggak benar, pemarah misalkan, kasar, kejam, ya mungkin ada nanti nurun, bukan pasti ya, tapi ada kemungkinan untuk nurun. Tapi kalau kemudian dia ini anak orang yang mulia, anak orang yang apalagi yang menjamin kemuliaannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pasti ya, mungkin turun kepada keturunannya. Nah, baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada teman-teman berikutnya, masih tentang mengenal sosok dari Nabi kita mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.